musibah tidak pernah berhenti. Ihzar salasa asnafin minan nasi wahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Ini manusia yang 3 ini yang mengundang bencana. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. 3 golongan manusia ini, kata Nabi, waspada. Ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Apa yang mengakibatkan umat Nabi ini lalai? Dalam rentetan sejarah perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 yang sering menggoda umat Nabi ini supaya mereka jatuh. Yang pertama adalah syaitan jin dari bangsa manusia. Yang kedua ialah harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Jujur atau tidak jujur, sekarang ini umat Islam sedang kehilangan figur pemimpin. Bukan pemimpin negara. Kalau pemimpin negara banyak, tapi kita sedang kehilangan pemimpin agama. Betul atau betul? Betul atau betul? Allahu Akbar. Karena ulama sudah lalai. Bukankah tugas yang paling mulia di dunia ini adalah seorang ulama? Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya, teraturnya dunia ini dipengaruhi oleh 4 golongan. Yang pertama, bi ilmi ulama, dengan ilmu para ulama. Ini hadis Nabi SAW. Ilmu para ulama yang menenteramkan kita. Tapi konsentrasi ulama-ulama kita kan kebanyakan orientasinya politik. Nah makanya kalau mau menyelamatkan ulama kita, pilihlah yang bukan ulama untuk menjadi pemimpin. Amin ya robbal. Begitu. Supaya ulama kembali. Ya inilah persoalannya. Karena peran daripada ulama hari-hari terakhir ini, konsentrasinya kedudukan, jabatan, pangkat, harta. Saya orang bekas kafir. Hancurkan Islam, patahkan dari ulamanya. Karena orang kafir ini dalam rentetan sejarah tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam pertarungan sains, ilmu pengetahuan. Kalah orang kafir dengan Islam. Mana ahli sejarah? Buktikan sama saya kalau pernah orang kafir menang melawan Islam. Nggak pernah. Terakhir yang direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sedang pernah menguasai dataran Eropa. Singa yang menguasai daratan Eropa sampai merebut Spanyol, Lisabon. Itu pertempuran terakhir. Sekarang tinggal kenangan. Karena sepeninggal daripada Nabi, sahabat, habis kehidupan umat Islam dewasa ini bagaikan buih di lautan. Banyak tetapi tidak berkutik. Bakar bendera. Itulah cara orang kafir. Karena mereka tidak mampu mengalahkan Islam, mereka memakai satu konsep, hancurkan Islam pakai orang Islam. Yang menghancurkan Islam ini bukan orang kafir, nggak mau, dia nggak mau tampil di depan.
dia bermain di belakang. Makanya jangan heran yang melarang azan di masjid-masjid orang Islam atau orang kafir. Salah, orang munafik. Salah, orang kafir, orang Islam tidak pernah melarang azan. Kampung saya di Manado. Sejarah orang Manado itu tidak pernah melarang orang Islam azan. Manado itu mayoritas kafir dulu, tapi sekarang Manado sudah 51% Muslim. Islam kan orang kafir. Makanya saya sering nasihati, kalau jadi pendakwah tidak usah mengangkat dan memuji-muji mazhab. Di sini Allah berikan pelajaran bagi kita. Tidak ada surga NU, tidak ada surga Muhammadiyah, tidak ada surga Naqsabandiyah. Nanti sudah begini baru kita bersatu. Orang munafik ini lebih bahaya daripada kafir. Azan dilarang, LGBT didukung. Mantap. Pejabat lagi. Innalillahi. Demo silakan demo, boleh demo, nggak apa-apa demo, tapi jangan berkelahi sesama ngos. Sadarkan saudara Banser itu. Yakulul munafikuna. Sesungguhnya orang-orang munafik wallazina hum fi qulubihim maradun ghoro, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'ala Allahi innallaha azizul hakim. Mereka berkata, katanya orang kafir, orang munafik dan orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, kalau kita kumpul begini, orang mukmin datang bersatu begini, haula'i dinuhum, kita katanya ditipu oleh agama kita. Ini kata munafik. Biasalah orang munafik itu dia ibarat lalat di atas kotoran, di atas tinja. Orang munafik begitu kata Hitler Jerman. Dia mulia sekali kita jadi orang Islam. Di mana kemuliaan kita orang Islam? Di atas lisan, di atas dada, pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang akan kita bawa sampai menghembuskan napas terakhir. Tidak akan lari kami. Kami di jalan Allah. Apa beda dengan ustaz-ustaz lain? Sama kami di jalan Allah. Dari setiap sahabat Nabi, berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda pakaian jubah yang dikenakan oleh Allah. Jadi tidak bisa kami dibujuk. Ada barisan Umar bin Khattab, ada jalurnya Abu Bakar, ada jalurnya Utsman, ada jalurnya Ali. Masing-masing kita berjuang. Kalau Ustaz Somad mengambil jalurnya Abu Bakar, insya Allah saya mengambil jalurnya Umar bin Khattab. Sama-sama dari kafir yang masuk Islam. Ini karena apa? Terlalu pandang enteng. Mendapatkan Islam dengan cara yang simpel, mendapatkan Islam dengan cara yang mudah. Begitu lahir sudah Islam. Makanya terkadang pandang enteng, pandang remeh. Sudah pejabat, sudah ulama. Malam kau bicara, malaikat yang paling kecil Allah utus 7,8 skala Richter. Pagi, subuh, malam bicara, subuh dia ajar. Belum pagi, masih suruh, dia sudah ajar lagi. Dari pagi, siang, sore, malam, bertubi-tubi ditampar oleh Allah. Lari ke mana ente, makhluk tak berdaya? Kau sudah tahu ilmu Islam, kau sebagai orang ulama, tapi pura-pura tidak. Kau yang mengundang bencana.